Bab 2853. Cukup aku saja. Jika tidak, seandainya terbunuh oleh kabut beracun, dia akan rugi besar. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa mereka tidak mendengar gerakan apapun, dan mereka semua santai lagi. Apapun gemerisiknya, itu seharusnya sudah lewat sekarang. Namun, ada beberapa bahaya di dunia, yang terjadi ketika orang paling santai. Tepat ketika Bulldor Chen memutuskan untuk melanjutkan kecepatan perjalanan sebelumnya. Hus! Di sisi kabut hitam tebal, sebuah bayangan abu-abu tiba-tiba muncul, dan langsung menyapu bahu pria tua di samping Bulldor Chen. Jejak ini tidak besar, hanya sekitar setengah meter, tetapi sangat cepat. Ark! Pria tua itu berteriak, dan sepotong besar daging dan darah tiba-tiba terlepas dari bahunya, meneteskan darah. Makhluk apa? Mati sana! Wajah Bulldor Chen masam, dan pedang abadi menyapu di tangannya. Dengan satu tebasan, meski bayangan abu-abu lolos dari serangan fatal pedang abadi, Bulldor Chen langsung memotong satu sudut. Kemudian bayangan abu-abu itu masuk ke dalam kabut lagi, dan dengan suara gemerincing, benda yang terpotong oleh Bulldor Chen jatuh ke tanah. Itu ekor tikus. Ketika semua orang melihat ekor yang jatuh ke tanah masih menggeliat, dan bulunya sangat jelek, dan kulit kepala mereka tiba-tiba mati rasa. Mungkinkah tikus siluman abu-abu? Ada tikus siluman abu-abu di sini. Tapi bukan, tikus siluman itu besar, yang ini kecil. Saat semua orang sedang berdiskusi, ekor tikus yang dipotong oleh Bulldor Chen sepertinya meleleh, dan itu benar-benar menguap, dan semuanya meleleh menjadi kabut beracun. Tikus siluman ini beracun. Bulldor Chen buru-buru menatap lelaki tua yang terluka. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu sangat berubah, dan dia buru-buru menelan pil mujarab. Aliran darah beracun dipaksa keluar olehnya, dan seluruh tubuhnya merasa sedikit lebih baik. Dan kemudian, gemerisik terdengar lagi, dan kali ini sangat padat. Mungkinkah bau darah menarik lebih banyak tikus siluman? Wajah Bulldor Chen masam, dan dia melihat sekeliling dengan pedangnya. Kemudian, kabut berguncang, dan lebih banyak bayangan abu-abu bergegas menuju kerumunan. Bunuh! Bulldor Chen berteriak. Yilano Deng dan yang lainnya juga mengeluarkan pisau spiritual. Kekuatan dari tikus siluman ini sebenarnya rata-rata, ketika mereka mengerti siapa pihak lain, tidak sulit bagi semua orang untuk membunuh mereka, kecuali harus waspada terhadap serangan diam-diam dari semua posisi. Di lingkungan ini, Eric Qin memiliki banyak keunggulan. Karena Reiki tidak nyaman untuk digunakan, mungkin menyentuh formasi, jadi semua orang terutama bertarung dengan tubuh Taois. Dan keuntungan pada tubuh Taois Eric Qin terlalu jelas. Tidak ingin menjadi pusat perhatian, tetapi tikus siluman ini menyerbu dan tidak sabar untuk menggigit kamu. Jadi cahaya pedang bersinar, dan setelah beberapa saat, banyak tikus siluman menumpuk di sekitar Eric Qin. Melihat hal ini, para kultivator lainnya juga mendekati Eric Qin untuk mencari perlindungan. Adegan ini membuat Bulldor Chen semakin kesal. Mengapa kalian bergerak menuju Eric Qin? Tidak bisakah aku melindungi kalian? Namun, Eric Qin berdiri di belakang dan tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Jika orang lain mengambil inisiatif untuk mendekat, bisakah dia berjalan mundur? Karena itu, bahkan jika Bulldor Chen ingin marah, juga tidak ada alasan. Dan di bawah kecemburuan dan kebencian semacam ini, Bulldor Chen tidak mengambil tindakan pencegahan, dan pakaiannya dirobek oleh tikus siluman. Meskipun dia tidak melukai dirinya, Bulldor Chen bahkan lebih marah. Dia merasa kehilangan muka di depan semua orang. Dia menyayunkan beberapa pedang dan memotong tikus siluman menjadi beberapa bagian. Setelah membunuh sebentar, suara gemerisik ini menghilang lagi.
Banyak mayat tikus siluman yang menumpuk di sekitarnya. Para kultivator yang diselamatkan oleh Eric Kin juga segera berterima kasih kepada Eric Kin. Kemudian, semua orang mengamati mayat-mayat itu. Kelihatannya seperti tikus siluman abu-abu, tetapi tubuhnya benar-benar berbeda, kata seorang kultivator. Diperkirakan setelah periode zaman kuno, tidak tahu bagaimana mereka sampai di sini. Setelah ribuan tahun hidup berdampingan dengan kabut beracun, mereka telah menjadi monster iblis yang sama sekali berbeda. Semua orang beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan mereka. Semuanya, mari kita lakukan yang terbaik, kabut seharusnya sudah berakhir, kita keluar dulu, kata Bulldor Chen. Setiap orang tidak memiliki pendapat. Dilihat dari serangan tikus siluman ini, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut beracun. Jelas bertarung di lingkungan ini, kultivator biasa berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah beberapa waktu, tikus siluman ini tidak muncul kembali. Semua orang juga berjalan keluar dari kabut beracun. Melalui kabut, bentuk paviliun linglong di depan menjadi lebih jelas. Bangunan 7 lantai ini tidak hanya indah, tetapi juga sangat utuh, tidak terlihat seperti pernah mengalami pertarungan besar. Ini juga membuat mata semua orang berbinar. Jelas, seperti yang diduga sebelumnya, seharusnya ada beberapa barang bagus di paviliun linglong. Tapi sudah terlambat bagi semua orang untuk bahagia, karena tanah di depan mereka bergetar hebat. Kemudian, di bawah tatapan kaget para kultivator, lebih banyak tikus siluman muncul dari tanah, berteriak pada mereka, dan bergegas mendekat. Melirik kelompok tikus siluman, mata Bulldor Chen tiba-tiba berbinar. Jangan khawatir semuanya, kalian istirahat di sini, serahkan tikus siluman ini kepadaku. Setelah ditekan berkali-kali oleh Eric Kin sebelumnya, Bulldor Chen dipenuhi amarah. Kini tikus siluman ini terlihat biasa saja, saatnya melampiaskan emosi, sehingga bisa mengembalikan citra di hati semua orang. Teman kultivator Chen, tikus siluman ini jumlahnya cukup banyak, ayo kita maju bersama. Eric Kin melihat sekeliling dan berkata ringan. Hehe, teman kultivator Kin meremehkanku. Perbedaan antara fase penilaian tahap awal dan satu penurunan master tidak kecil. Tikus siluman ini, aku, Bulldor Chen, sudah cukup. Bulldor Chen mencibir, mau menembak bersama, bukankah itu berarti kamu ingin memamerkan diri lagi? Kali ini, aku harus membiarkan semua orang melihat kekuatan Bulldor Chen. Jangan sampai mereka berpikir aku tidak lebih baik dari fase penilaian tahap awal. Selain itu, tidak ada kabut beracun di sini, jadi tidak perlu menekan Reiki, dia bisa meledak dengan seluruh kekuatannya, dan akan lebih mudah baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Mati sana. Bulldor Chen berteriak, pedang abadi menembakkan pedang berkaki 3 di tangannya, kemudian dia memegang pedang di satu tangan dan bergegas ke kelompok tikus siluman. Yilano Deng memahami pikiran Bulldor Chen, ragu-ragu sejenak, dan tidak mengikuti. Eric Kin menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak keberatan. Karena Bulldor Chen ingin memamerkan dirinya, dia kebetulan bisa menyimpan Reiki. Jadi, di pusat perhatian, Bulldor Chen bertarung dengan pedangnya ke segala arah, melawan tikus siluman yang terus mengalir keluar dari sekelilingnya. Pada awalnya, Bulldor Chen masih sangat senang. Mata 9 orang semacam ini semuanya terfokus pada dirinya, terutama masih ada Queen Li. Bulldor Chen benar-benar arogan. Dia merasa mungkin dengan tampilan penuh gaya, hati Queen Li bisa terpikat. Memikirkannya dengan hati-hati, Bulldor Chen juga merenungkan apakah dia terlalu rendah hati sebelumnya. Meskipun dia berpikir bahwa kultivator bersikap lebih kondusif adalah demi pengembangan di masa depan. Tapi apakah karena dia suka menyembunyikan kemampuan, Queen Li menyukai Eric Kin? Lagi pula,
Dalam perjalanannya, Bulldor Chen sangat yakin bahwa Eric Kin adalah orang yang suka menunjukkan kartu andalannya dan berusaha keras untuk menunjukkan kemampuannya di depan orang lain. Karena Bulldor Chen tidak percaya, Eric Kin hanya menunjukkan kekuatan dengan santai, dan dia sudah mampu menunjukkan penampilan seperti ini. Bersambung.